Berjumpa lagi dengan Longshot dan kali ini Longshot akan membahas mengenai topik bahaya makanan berformalin. Ya, kita akan mendiskusikan ini dengan narasumber Bapak Suratmono selaku Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM dan juga Dr. Widya Joko, dokter spesialis penyakit dalam. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Banyak ditemukan bahan tambahan makanan berbahaya pada sejumlah produk pangan olahan industri rumah tangga dan industri kecil. Hal itu terjadi di antaranya kewawasan pengusaha terhadap keamanan pangan bagi manusia. Sejumlah makanan kerap dicampurkan dengan bahan pengawet yang berbahaya jika dikonsumsi manusia. Di antaranya adalah boraks dan formalin. Boraks merupakan bahan kimia yang banyak dipergunakan untuk industri kertas, pengawet kayu, pengontrol serangga, dan industri keramik. Di masyarakat luas, boraks sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk pembuatan kerupuk, mie basah, lontong, bakso, dan produk makanan lainnya. Akibat mengkonsumsi boraks dalam jangka panjang akan terakumulasi dalam organ hati, otak, dan testis pada laki-laki. Sementara formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Formalin merupakan bahan pengawet yang biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah, pembasmi serangga, bahan pada pembuatan pupuk, zat pewarna, cermin, kaca, dan bahan peledak. Formalin juga bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetik, dan pengeras kuku. Boraks dan formalin tidak boleh masuk ke dalam pencernaan tubuh manusia. Jika kedua zat berbahaya ini dikonsumsi manusia dalam jangka waktu lama, akan sangat merusak organ-organ tubuh. Ya, kita langsung masuk dialog kita mengenai bahaya makanan berformalin. Ya. Selamat siang Bapak dan Dokter. Tadi kita sudah sama-sama ada sedikit berita mengenai makanan berformalin. Mungkin sedikit sebelum kita masuk bahaya-bahayanya apa saja dan lain-lainnya, saya mau tanya dulu ke Pak Dokter nih. Dok, ini kan sering terjadi. Anda melihatnya bagaimana sih kondisi Indonesia ataupun Jakarta dengan makanan berformalin yang beredar begitu? Atau mungkin dengan pengawet lainnya, tidak hanya formalin misalnya? Makanan berformalin ini memang tujuan utamanya supaya awet, sehingga dikasihkan formalin. Formalin itu sendiri karena bisa membunuh semua sel termasuk bakteri pembusuk. Ya, dampaknya ya sebenarnya yang mengkonsumsi itu juga mengalami hal yang sama. Terjadi kematian sel pada jalur makanan yang dilewati. Kondisi Indonesia dan juga Jakarta begitu, menurut Anda memandangnya peredaran makanan-makanan yang mengandung zat-zat beracun ini mengkhawatirkan apa bagaimana menurut Anda, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita mengingat rata-rata sih kebanyakan itu jarang sekali produksi dalam jumlah besar. Biasanya produk-produk rumah tangga dan lain-lain biasanya levelnya level itu. Apakah itu berbahaya? Ya memang berbahaya. Gimana caranya? Barangkali sekedar usul, barangkali harus dibatasi lah peredaran formalinnya, sehingga tidak mudah orang untuk beli. Oke, jadi dokter malah formalinnya yang dibatasi ya? Karena kita pengawasannya sendiri itu tidak mudah untuk mendeteksi. Barangkali nanti dari Bapak dari POM nanti beberapa waktu lalu ada penggerebekan nih Pak, ada 2 ton ditemukan mie berformalin. Nah, ini jangan-jangan ternyata makanan berformalin ini banyak beredar lagi. Ini tanggapannya bagaimana? Sebetulnya gini, formalin itu kan ada sejak dulu ya. Ketika saya masih staf pun sudah ada. Cuman yang kita lihat jangan kok seolah-olah ini berulang lagi. Tetapi kita lihat trennya saja. Sebagai contoh, ini contoh aja. Pangan jajanan sekolah itu tahun 2009, kondisi pangan jajanan nasional yang tidak mensyarat itu ada sekitar 45%. Tetapi kondisi sekarang tahun 2014 dari 10.000 sekian sampel yang kita ambil, yang kita uji, ini hanya sekitar 23% yang tidak memenuhi syarat. Nah, 23% yang tidak memenuhi syarat itu kontribusi terbesar adalah karena
obat. Karena apa? Kondisi jenis sanitasi yang tidak memenuhi syarat. Nah, sisanya selebihnya hanya 8%. Ini karena penyalahgunaan bahan berbahaya. Salah satunya adalah formalin, ada boraks, ada rodamin B, pewarna tekstil dan sebagainya. Nah, ini kita melihatnya seperti itu. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Dokter sebetulnya, memang betul upaya yang kita lakukan dalam menyebut Badan POM adalah tidak hanya sekedar ngambil sampel di pasar, itu tentunya akan berat, effortnya berat. Oleh sebab itu kita sekarang mulai ke hulunya. Hulunya itu bagaimana caranya? Adalah bagaimana tata niaga bahan berbahaya itu sendiri. Dan itu kita kan sudah lakukan kerjasama dengan Kementerian. Keluar peraturan menterinya bahwa formalin, ada rodamin, ada banyak listnya itu sebetulnya hanya boleh dijual untuk toko yang punya izin. Jadi sudah ada pembatasan. Sudah ada pembatasan. Itu yang tadi dikatakan Pak Dokter, harus dari hulunya. Nah, oleh sebab itu kita juga melakukan upaya yang keras, melibatkan dengan kementerian lain, misalnya Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Perdagangan, dan yang tidak kalah penting adalah pemerintah kabupaten kota. Kenapa? Ini kan umumnya temuan seperti tadi kita lihat di tayangan, mie basah misalnya. Ini kan industri rumah tangga, jelas. Kemudian ini industri yang memang tidak wajib daftar, karena apa? Ya usianya kan kurang dari 7 hari. Karena makanan yang usianya kurang dari 7 hari itu memang tidak wajib didaftarkan di Badan POM. Kalau dia usianya di atas 7 hari, dia memang wajib daftar. Tapi kalau industri yang memproduksi itu adalah industri rumah tangga, berarti cukup di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sementara yang menengah ke atas adalah di Badan POM. Itu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi celah gitu ya Pak. Jadi orang-orang jadinya nggak perlu ngelaporin gitu ya. Baik, Pak Suratmono dan juga Dr. Joko, kita akan lanjutkan lagi kita di segmen selanjutnya. Dan buat Anda pemirsa bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813-8670-1043. Anda juga dapat menelpon pada saat siaran berlangsung lewat nomor telepon 021 52900 308 atau 021 52900 311. Pemirsa, Langstok akan segera kembali.